Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada siang hari ini saya akan melanjutkan video dari minggu yang lalu, yaitu senyawa karbon untuk aldehid. Itu ya. Nah, perlu diketahui bahwa aldehid ini adalah tata nama trivial untuk senyawa karbon yang alkanal. Gitu ya. Jadi bisa disimak di video yang lalu, itu tata nama IUPAC yaitu alkanal. Maka di video ini kita bahas tata nama trivial dan kegunaannya juga. Ya, apa sih kegunaannya aldehid dalam kehidupan sehari-hari? Gitu ya. Oke. Nah, untuk tata nama trivial pada senyawa aldehid ya, maka aturannya adalah yang pertama yaitu tata nama trivial pada senyawa karbon jenis aldehid ini hanya berlaku untuk senyawa dengan rantai lurus tanpa bercabang. Gitu ya. Jadi khusus untuk aldehid ada sedikit kelemahan ya, yaitu bahwa tata nama trivialnya hanya berlaku untuk rantai yang lurus. Gitu ya. Jadi tidak bisa seperti alkanal ya, yang dia bercabang banyak ya, maka masih bisa diberi nama. Tapi sekali lagi khusus aldehid dengan tata nama trivial itu hanya berlaku untuk rantai yang lurus. Gitu ya. Jadi seandainya ada cabangnya ya, maka tata nama trivialnya dia tidak berlaku gitu ya, atau tidak ada ya. Tapi tata nama IUPAC-nya tetap ada sesuai dengan ketentuan yang sudah pernah saya jelaskan gitu ya. Oke, kemudian, nah untuk namanya, jadi diberi akhiran dehid, gitu ya, atau ada guru yang menulisnya dehida, boleh. Jadi penyebutan tadi ada guru yang menyebutnya aldehid, boleh. Ada yang menyebutnya aldehida juga boleh, ya, tidak jadi masalah. Oke, nah sekarang contohnya, yang pertama misalkan, nah bentuknya seperti ini. Ya, kita lihat jumlah C-nya 1. Kalau jumlah C-nya 1, maka nanti namanya adalah formaldehid. Gitu ya. Atau kalau nama perdagangan lainnya sering disebut dengan nama formalin. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, jadi ini dilihat jumlah C-nya. Gitu ya. Kalau C-nya 1, nanti namanya formaldehid. Oke. Yang kedua, oke, bentuknya seperti ini. Ya, karena jumlah C-nya 2, maka namanya adalah asetaldehid. Gitu ya. Kemudian berikutnya, oke, bentuknya seperti ini. Nah, bisa dilihat jumlah C-nya ada 3, yaitu di sini 1, 2, 3, gitu ya. Nah, mirip seperti tata namanya alkohol, yaitu pro. 3 tetap pro, tapi namanya jadi propionaldehid. Oke, jadi kalau C-nya ada 3, namanya propionaldehid. Kemudian, nah ini C-nya 4. Ya, ini C3H7. Agak saya singkat ya, jadi saya jadikan 1. C3H7. Kemudian CHO. Itu ya, sehingga jumlah C-nya ada 4. Ya, kalau C-nya ada 4, maka namanya adalah butyraldehid. Oke. Nah, kalau C5 di sini saya hanya menampilkan 4 ya, mungkin bisa dilihat di buku catatan masing-masing dari Bapak Ibu gurunya di sekolah ya. Kalau C-nya 5 itu namanya valeraldehid. Gitu ya. Jadi sekali lagi khusus tata nama trivial pada aldehid dia sangat terbatas. Gitu ya. Karena sekali lagi dia berlaku hanya untuk rantai lurus. Ya, dia sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Ya, beda dengan senyawa yang lainnya, gitu ya. Oke.
Nah, sekarang apa sih kegunaan dari aldehid ya dalam kehidupan sehari-hari? Itu mungkin sebagian kita tahu, gitu ya. Cuma nggak tahu kalau itu jenisnya aldehid. Kita tahu kegunaannya, gitu ya. Tapi kita tidak tahu kalau itu jenis dari aldehid. Oke, baik. Yang pertama, saya ambil contoh misalnya untuk formaldehid, ya, atau dibilangnya formalin. Oke, apa saja kegunaannya? Nah, yang pertama, ya, formaldehid itu nama lainnya formalin, gitu ya. Jadi formalin digunakan sebagai bahan kimia untuk mereduksi katalis pada industri hidrogen peroksida. Nah, itu jadi salah satu kegunaannya yaitu untuk mereduksi katalis pada industri hidrogen peroksida. Oke. Kemudian yang kedua, formalin yang memiliki sifat pengikatan yang sangat kuat digunakan sebagai bahan baku pembuatan produk perekat atau glue, ya, atau dibilangnya lem, gitu ya. Jadi biasanya lem untuk ini apa kayak bahan bangunan ya itu menggunakan formalin, oke ya. Jadi karena daya ikatnya dia kuat, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yaitu resin yang terbuat dari formalin banyak digunakan pada pembuatan produk-produk kayu komposit seperti furnitur, ya, bisa untuk lantai dan bisa untuk tangga, gitu ya. Nah, jadi resinnya itu terbuat dari formalin, makanya furniture kalau kalian lihat ya mungkin tempat duduk, bangku, gitu ya. Kemudian apa mungkin meja ya yang dari kayu itu kadang kalau kalian lihat itu apa ya agak sedikit mengkilap ya kamu bilangnya gilap gitu ya. Nah itu eh, apa dia seperti kayak dicat gitu, dicatnya menggunakan resin gitu ya. Nah resinnya itu terbuat dari formalin, tujuannya apa? Nah biar misalnya tadi furniturnya ya furniturnya itu biar agak tahan lama gitu ya. Jadi biar tidak dimakan rayap. Oke. Nah, maka istilahnya kegunaannya formalin itu tadi sebagai untuk resin. Jadi sebagai apa ya? Kalau kita bilangnya seperti melindungi kayu tadi. Gitu ya. Jadi agar tidak cepat rusak. Ya, kayunya pasti rusak ya, tapi waktu rusaknya itu agak lama itu ya, baik itu untuk tangga, untuk lantai ya, itu juga bisa. Oke, kemudian yang keempat, pada industri farmasi bahan kimia ini dimanfaatkan pada proses pembuatan vaksin dan hard gel kapsul ya. Jadi untuk pada farmasi dia menggunakan dipakai untuk pembuatan vaksin maupun hard gel kapsul gitu ya. Jadi eh, gel, jadi kapsul gel gitu ya. Nah, tapi yang biasa kita konsumsi gitu ya, mungkin yang kadang kita konsumsi kita hanya ambil gelnya saja. Jadi wadah kapsulnya tadi itu kan terbuat dari formaldehid ya atau formalin ya. Ada campurannya sedikit ya, maka wadahnya itu biasanya eh, tidak kita telan. Jadi kita hanya mengambil isinya saja ya untuk hard gel kapsul ya karena bahannya agak keras jadi dia tidak boleh ditelan ya. Jadi biasanya istilahnya dibuka saja kemudian diambil gel dari kapsulnya itu tadi ya sehingga wadahnya dibuang. Jadi yang diambil hanya isinya saja. Oke. Kemudian yang kelima ya, dalam konsentrasi rendah, jadi formalin dalam konsentrasi rendah digunakan pada proses perawatan kulit ya yang terinfeksi bakteri.
Ya, jadi kalau dia dalam kondisi konsentrasinya sangat rendah, bisa untuk perawatan kulit. Gitu ya, sekali lagi konsentrasinya harus sangat rendah. Oke, kemudian berikutnya. Nah, kegunaannya yang lain. Nah, pada industri tekstil, nah, agar warna pada bahan tekstil tidak cepat pudar, maka ditambahkan formalin. Ya, jadi kalau untuk tekstil itu warna itu bisa cepat pudar, gitu ya. Nah, maka agar warnanya tidak cepat pudar, maka harus ditambahkan dengan formalin, gitu ya. Nah, formalin dimanfaatkan agar zat pewarna yang digunakan terikat kuat pada bahan tekstil. Nah, tadi ya seperti halnya pada resin tadi, ya tujuannya biar kayunya agak awet. Nah, khusus untuk industri tekstil, fungsi formalinnya agar tadi warnanya tidak pudar, gitu ya, atau kamu bilangnya tidak luntur. Misalkan warnanya dia biru yang kuat, ya biru yang kuat. Kalaupun baru 2 kali atau 3 kali cuci, birunya masih akan tetap kuat, gitu ya. Kecuali kalau sudah berkali-kali, sudah berapa? Mungkin sampai tak terhitung, ya, karena mungkin seringnya dipakai. Nah itu baru dia akan terlihat pudar. Tapi kalau industri tekstil 1 atau 2 kali baru dicuci kok warnanya birunya udah nggak kuat seperti awal, nah berarti biasanya warnanya tadi tidak diberi formalin, gitu ya, karena dia cepat pudar. Oke, untuk nomor 7, fungsi yang lain adalah untuk mengawetkan spesimen manusia atau hewan di laboratorium. Ya, maka biasanya digunakan larutan formalin yang 4%. Gitu ya. Nah, biasanya itu yang sering adalah pada hewan, biasanya hewan-hewan laut. Ya, kadang ada bintang laut, kemudian apa? Mungkin ubur-ubur yang masih kecil, gitu ya. Nah, itu bisa diawetkan ya di laboratorium dengan menggunakan formalin, gitu ya. Tapi sekarang untuk beli formalinnya biasanya harus ada surat khususnya, atau yang beli harus orang tertentu yang membawa surat tugas, gitu ya, karena dikhawatirkan formalinnya dipakai untuk hal yang tidak-tidak, gitu ya. Karena sekarang sudah ada, setahu saya itu ada aturan kalau untuk beli formalin itu sudah tidak boleh sembarangan, gitu ya. Jadi orang tertentu kemudian dia harus membawa surat tugas, gitu ya, entah dari sekolah entah apa gitu ya, yang mewakili tujuannya formalin tadi digunakan untuk bahan belajar, gitu ya. Jadi kalau di anak-anak SMA biasanya mengawetkan bintang laut, gitu ya, kemudian keong, gitu ya, atau rumah rumah siput seperti itu, biar enggak ini, biar tidak rusak. Kemudian apa, hewan-hewan laut pokoknya ya itu eh, diawetkan, kemudian nanti bisa untuk pembelajaran biologi ya, misalnya bintang laut ya, bisa dilihat apanya, selnya atau apa, biasanya seperti itu ya. Kemudian oke, yang kedelapan yaitu untuk membuat berbagai produk tinta, gitu ya, baik itu tinta printer maupun tinta untuk buku ya. Nah, karena formalin merupakan bahan baku yang sangat penting ya. Jadi tinta itu tadi biar istilahnya biar awet, gitu ya. Jadi ketika untuk cetak buku gitu ya, jadi bukunya biar awet ya. Jadi tulisannya tidak gampang tadi, tidak gampang pudar. Oke. Yang ke-9 yaitu sebagai bahan termoplastik ya, atau disebutnya poliasetal. Ini nanti dipelajari di kelas maksud saya dia di kelas 12 tapi di semester yang genap, gitu ya. Yang banyak digunakan pada industri listrik dan elektronik, gitu ya. Nah, maka dia juga terbuat dari
formalin. Oke. Nah, sekarang berikutnya yaitu asetaldehid. Oke, kegunaannya apa saja? Asetaldehid antara lain yang pertama sebagai zat perantara pada industri kimia organik yang lain. Oke. Kemudian yang kedua, sebagian besar asetaldehid diubah menjadi produk lain. Ya, jadi dia baru akan berguna kalau diubah ke produk yang lain. Dia bisa berguna ya karena dia dikatakan sebagai perantara tadi. Jadi ada sebagian yang dia langsung ada gunanya, tapi tidak sebanyak kalau dia harus diubah, gitu ya. Jadi bisa diubah ke asam asetat, ya. Dia bisa diubah ke normal butanol atau 2 etil heksanol, gitu ya, atau peracetic acid. Oke. Kemudian yang ketiga, nah ini asetaldehid juga dipakai sebagai katalis pada produksi butadiena. Ya, jadi dia sebagai katalis untuk memproduksi butadiena. Nah, kemudian yang keempat yaitu polivinil alkohol ditambah asetaldehid akan menghasilkan polivinil asetat, yaitu suatu resin yang penting dalam industri pembuatan pernis. Nah, jadi selain asetaldehid, bisa juga tadi menggunakan formaldehid. Itu ya. Jadi untuk pernis, ya untuk pernis, ya tujuannya seperti tadi. Jadi seperti hanya kayak cat. Jadi dia melapisi kayu, gitu ya, biar kayunya awet. Oke. Nah, yang kelima, salah satu kegunaannya asetaldehid juga digunakan dalam industri khoral. Ya, antara lain yaitu sebagai bahan baku DDT. DDT itu bahan peledak gitu ya, tapi yang nggak sampai besar. Ya, jadi bahan peledak yang tidak sampai besar, tapi tetap berbahaya juga, gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, asetaldehid mereduksi amonium perak nitrat menjadi logam perak. Ya, jadi amonium perak nitrat nanti direduksi menjadi logam perak. Nah, baru logam peraknya bisa digunakan. Gitu ya. Jadi fungsinya dia untuk mereduksi ini. Oke? Oke, next. Nah, yang terakhir yaitu kegunaan dari butiraldehid. Oke. Kalau butiraldehid, nah adalah bahan kimia yang banyak digunakan sebagai pelarut dan resin untuk membuat bahan baku pembuatan plastik, kemudian pelapis maupun floatasi biji mineral. Ya, jadi plastik ya yang kamu ada di rumah, entah itu plastik, piring plastik gitu ya, kemudian botol plastik, macam-macam ya, ada plastik yang tipis ya, misalkan kalian beli produk minuman yang pakai botol ya, yang pakai botol itu kan botolnya tipis. Nah, mungkin kalian punya tempat minum sendiri yang juga dari plastik, tapi plastiknya agak tebal. Nah, itu juga termasuk jenis plastik. Itu ya. Nah, makanya itu salah satunya ya, itu ada campuran butiraldehid di sana. Itu ya. Jadi semua jenis plastik rata-rata ada campuran dari butiraldehidnya. Entah itu plastik makanan, kemudian plastik kantong kresek, kamu bilangnya, nah itu ada, gitu ya. Ini juga dibahas ya untuk plastik itu materinya di semester genap ya. Jika nanti waktunya mencukupi, nanti ada pembahasannya. Kemudian yang kedua
Nah, kegunaannya butyraldehid yaitu sebagai salah satu bahan baku intermediate untuk pembuatan PVC, ya, yaitu kalian sering sebutnya adalah pipa paralon. Gitu ya, entah untuk sambungan AC, kemudian yang ini biasanya dari mesin cuci. Ya, itu kan untuk membuang airnya, ya kan? Nah, itu jadi pipa, semua jenis pipa baik itu ya pipa yang besar ya maupun pipa yang kecil yang bentuknya seperti ini, ya itu bahan dasarnya ya salah satunya di dalamnya juga mengandung butyraldehid gitu ya. Jadi pipanya namanya PVC, itu polyvinyl klorida gitu ya. Nah, maka di dalamnya itu ada butyraldehidnya karena dia sebagai salah satu bahan bakunya. Gitu ya. Nah, jadi itulah eh, beberapa kegunaan dari aldehid ya, yang mungkin sebagian kita tidak sadar gitu ya. Jadi sekarang kita sudah tahu apa fungsi dan kegunaan dari aldehid. Oke. Nah, untuk tata namanya seperti tadi saya katakan ya, khusus untuk tata nama trivial ya atau aldehid sekali lagi hanya berlaku untuk rantai lurus tanpa cabang. Oke. Nah, baik, sekian video yang bisa saya bagikan ke kalian ya. Semoga setelah menyaksikan video ini ya bisa mempermudah belajar untuk senyawa karbonnya. Gitu ya. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.